Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Salam pertanian Indonesia. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas beberapa aktivitas pertanian yang ada di Indonesia maupun dunia. Hari ini tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2002, tidak disangka-sangka, tidak disangka-sangka ya, kita cukup berbahagia karena pada hari ini IRI itu memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam kaitannya dengan apa sih? Ya, jadi ini saya bacakan biar lengkapnya. Jadi IRI, International Rice Research Institute. Nah, nanti kita bahas apa IRI itu. Nah, itu memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas achievement-nya, usahanya di Agri-Food System Resiliency and Rice Self-Sufficiency during tahun 2019-2001. Jadi apa? Atas keberhasilan Indonesia membangun sistem pertanian pangan yang tangguh dan mencapai swasembada beras tahun 2019 sampai tahun 2021 ini. Jadi itu tadi materi utamanya. Ini kita peroleh dari beberapa sumber, termasuk di YouTube. Ini sumbernya coba kita lihat, nanti kita summary-kan apa-apa saja poin yang pentingnya. Ini sekilas saja. Harganya belum naik, moga-moga tidak naik. Nah, ini karena beberapa yang kita ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Di Menteri Pertanian nanti di sini. Terima kasih Pak Menteri. Jadi inilah satu poin tadi yang diberikan penghargaan. Memang kalau kita cerita beras ini ya dari dulu untuk Indonesia sangat penting, sehingga menjadi komoditas politik juga. Orang Indonesia kalau tidak makan nasi, rasanya belum makan katanya gitu, meskipun udah makan roti, makan ubi dan sebagainya. Tapi kalau belum makan nasi atau beras, katanya gitu. Ini beberapa kegiatan ini tadi disampaikan beberapa pidato ya dari berbagai macam. Tadi ada Pak Profesor Arif Satria, kemudian diputarkan video, kemudian pidato-pidato. Jadi ada beberapa poin penting yang kita sampaikan kepada pemirsa bahwa apa IRI itu tadi? Ya, itu kan lembaga riset atau penelitian tanaman padi, ya, International Rice Research Institute ya. Jadi ini letaknya ada di mana? Di Manila, di Los Baños. Ya, jadi ya di sana sekitar katanya 250-an hektar itu bukan disewakan bagian dari Universitas Los Baños UPLB ya itu. Kemudian ini didirikan tahun berapa? Tahun 1960. Nah, sehingga ini menjadi riset kolaboratif beberapa negara, ya, sampai 15 negara. Jadi di sini dilakukan penelitian-penelitian, terutama yang menghasilkan varietas-varietas unggul. Ya, kita ingat ini kan karena revolusi hijau ya tahun 60-an itu, sehingga kita waktu itu sangat teringat ya tanaman padi kita apa, sehingga akan mengurangi kelaparan waktu itu. Apa? Ayo, sangat terkenal kali di masyarakat, yaitu IR6, IR8 kayak gitu. Jadi itu banyak sekali, jadi dinamakan IR dulu tanaman tadi itu, karena dari IRI itu tadi. Nah, kemudian itulah penelitian-penelitian yang dihasilkan sampai sekarang. Nah, inilah untuk
itu tadi revolusi hijau untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, penyediaan pangan. Oleh karena itu dilakukan riset-riset tentang penciptaan varietas-varietas padi. Ya. Oleh karena itu tadi disampaikan juga bahwa Indonesia sebenarnya itu kan produsen yang besar juga ya di bawah Cina, India dan kita. Tetapi karena konsumsinya besar kan beberapa waktu yang lalu itu sehingga banyak impornya gitu, impor. Tadi sampaikan di video yang saya putar tadi 1 sampai 2 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Bahkan kita tahun berapa itu? Tahun 1984 itu juga pernah swasembada sebenarnya. Jadi kita ya sebetulnya hebat gitu bisa ini, hanya beberapa permasalahan itu juga hadir yang nanti akan kita diskusikan. Tadi di samping konsumsinya tadi masih tinggi. Kita itu sekarang itu posisi di 94 kilogram per kapita yang konsumsinya. Turun dari beberapa tahun lalu 98 dan yang ideal 85 kilo. Tentunya ini dengan diversifikasi pangan, sayur, buah dan sebagainya. Kalau ditanya ya sekarang luas tanaman padi di Indonesia berapa sih? Ya kan gitu. Yaitu kan kira-kira 10,5 juta hektar dengan produksi sekitar 54,6 juta ton. Ya, tetapi produktivitasnya meningkat ya 1,9%. Dan yang penting sering menjadi masalah, sering menjadi diskusi adalah ini luas areal tanaman padi sawah itu menurun. Nah, kan 0,1%, udah tahu sendiri. Sekarang banyak tanaman padi dijadikan ruko, perumahan, rumah ini terutama kegiatan yang lain-lain, sehingga perlu dipikirkan ini. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu tadi sampaikan juga bahwa untuk mengatasi ini adalah ya, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi tadi. Ya, intensifikasi daerah tambang, daerah marginal yang lain itu perlu teknologi khusus tadi. Di samping itu untuk meningkatkan produksi juga untuk mengurangi total loss, kehilangan dari faktor produksi sampai konsumsi. Nah, jadi kalau ini udah nanamnya susah-susah, nanti panennya banyak yang jatuh dan sebagainya. Nah, kemudian waktu makan juga kita banyak membuang nasi, maksudnya setumpuk tapi yang dimakan sedikit. Nah, itu juga mulai dihindari supaya kita lebih efisien ya, total loss yang 9 sampai 11%. Cukup banyak. Nah, kalau kita bisa menghemat itu juga luar biasa. Nah, jadi dia disampaikan bahwa luas kita itu sekarang kira-kira 10,66 juta hektar ya, dan sebenarnya kalau dipacu lagi intensifikasi produktivitas yang tinggi yang bisa mencapai 12 ton per hektar itu luar biasa. Dan penting kami sampaikan lagi bahwa tadi stok beras itu ya 9,11 sampai terakhir ini 10,15 juta ton yang dianggap aman tadi. Jadi sekali lagi selamatlah kepada Pak Presiden, tentunya juga rakyat Indonesia yang sudah bahu-membahu untuk ketahanan pangan ini tentunya. Jadi tadi itu PR-nya masih banyak, tentunya kita bisa beberapa aspek tadi bisa kita tingkatkan produksinya, termasuk yang loss yang hilang tadi. Demikian pemirsa kali ini bincang-bincang mengenai masalah pertanian kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan informasi meskipun hanya sekelumit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.